apa yang menjadi keprihatinan terbesar bagi pelestarian lingkungan hidup sekarang ini? Yang pasti prihatin, di mana-mana banjir. Terus di mana-mana orang kekurangan sama air minum gitu, sama air gitu. Ya benar-benar memprihatinkan banget. Terus udah gitu penyakit juga sekarang udah tersebar luas di mana-mana gitu ya. Ya prihatin banget aja. Sebagai pendatang baru di dunia aktivis lingkungan hidup, tidakkah Dini merasa terbebani dengan penobatan dirinya sebagai ikon Walhi? Kejadian kemarin aku sangat malu sama keluarganya Hengki ya, sangat dia kok Kiki yang dibangga-banggain malah seperti ini gitu. Jadi ya aku minta maaf banget kemarin udah sempet. Hengki dan Kiki tak ingin berlarut-larut dalam pertengkaran dan nampaknya keduanya berhasil melewati satu fase kehidupan mereka yang dilanda gejolak. Buktinya tanggal 2 Juni kemarin pasangan artis ini terlihat mesra di hari jadi mereka yang sudah memasuki bulan ke-9. Hari yang spesial itu Hengki sengaja membuat surprise untuk Kiki. Dia suka ngasih surprise yang aku nggak nyangka gitu di suatu kesempatan. Kayak sekarang dia ngajakin aku nonton. Aku lupa pada hari jadian aku, dia ngajakin aku nonton sekarang. Usia kalian memang masih muda, tapi tidak menutup kemungkinan untuk segera menikah kan? Bahkan kabarnya kalian sudah tinggal satu rumah untuk mencicipi bagaimana rasanya berumah tangga. Dia sih targetnya sekarang paling. Dia targetnya sekarang cuman guanya belum siap. Jadi nunggu kalau dua-duanya udah siap baru nanti insya Allah lah kita nikah. Aku sih nggak ada target, cuman ya tinggal nentuin aja kapan aku belum tahu. Tapi yang pasti sekarang yang jalanin dulu hubungan sama Hengki dengan serius. Ya udah itu aja. Nggak mau menargetin sih, takut nggak sampean kan, sakit hati, mendingan dijalanin aja. Pemirsa, sebaiknya nanti malam Anda jangan kemana-mana karena Indonesian Idol Spectacular Show bakal menampilkan ke-11 kontestannya plus bintang tamu. Dan setelah itu kita akan menyapa Dini Aminarti dengan kegiatan barunya. Karena terlalu lama menjomblo, akhirnya ia menyalurkannya dengan mengikuti kegiatan LSM Lingkungan Hidup. Seperti apakah kegiatan baru Dini? Inilah Gospot. Malam ini 11 kontestan Indonesian Idol 2 kembali unjuk gigi dalam spektakuler show. Tentunya masing-masing kontestan akan berusaha bernyanyi semaksimal mungkin dan tampil beda dari yang lain untuk merebut simpati para penonton. Dari penampilan kalian di spektakuler show minggu lalu, pasti kalian punya cara jitu agar tampil lebih maksimal nanti malam. Saya latihan untuk gerak, mengatur nafas, mengatur makanan, dan tentunya menghafalkan lagu. Latihan nyanyi, latihan mental, latihan fisik. Emosi, penghayatan, dan isi lagu. Falsetnya agak sedikit ditambah. Saya latihan pernapasan biar dapat pernapasan yang sempurna. Lebih ke latihan ekspresi. Yang jelas penguasaan panggung. Kita harus semakin tahu di atas stage-nya mau ngapain. Konsentrasi ke power vokal, karakter vokal. Latihan stamina, mulai push-up. Santai dan harus lebih all out. Grup band legendaris Slank rencananya akan ikut memeriahkan acara. Seneng banget karena akhirnya bisa satu panggung dengan legenda Indonesia ya. Mimpi kali ya kita bakalan duet langsung sama dia. Pemeran sinetron Si Cantik dan Si Buruk Rupa Dini Aminarti ternyata punya aktivitas baru yang jauh dari aktivitas keartisan. Walhi, sebuah LSM yang peduli dengan lingkungan hidup, menjadikan Dini seorang ikon baru untuk pelestarian lingkungan hidup. Menjadi seorang ikon buat Dara kelahiran 29 Mei 1983 ini bukan sekedar memamerkan wajah cantiknya di setiap pamflet atau spanduk yang berisi ajakan untuk peduli terhadap lingkungan hidup. Dini harus sanggup meyakinkan anak-anak muda seusianya untuk sadar terhadap kebersihan lingkungan hidup. Kalau bisa aku bisa merekrut anak-anak muda untuk benar-benar bisa menjaga lingkungan ya seperti itu.
Membangun kesadaran orang untuk cinta lingkungan hidup tentu bukan pekerjaan gampang bagi Dini. Lantas, Dini akan memulainya dari mana? Pasti aku bentuk dari diri aku sendiri. Dari diri aku terus aku bentuk ke keluarga gitu kan. Dari keluarga aku baru terjun ke lingkungan yang benar-benar luas gitu. Untuk lingkungan luas itu aku nggak mungkin untuk terjun sendiri. Aku pasti butuh suatu organisasi yang benar-benar bisa mendukung kegiatan itu gitu ya. Salah satunya Walhi. Menurut Dini, apa yang menjadi keprihatinan terbesar bagi pelestarian lingkungan hidup sekarang ini? Yang pasti prihatin, di mana-mana banjir. Terus di mana-mana orang kekurangan sama air minum gitu, sama air gitu. Ya benar-benar memprihatinkan banget. Terus udah gitu penyakit juga sekarang udah tersebar luas di mana-mana gitu ya. Ya prihatin banget aja. Sebagai pendatang baru di dunia aktivis lingkungan hidup, tidakkah Dini merasa terbebani dengan penobatan dirinya sebagai ikon Walhi? Ya, mungkin ada suatu beban juga kalau misalnya tiba-tiba aku selalu bilang, jangan buang sampah sembarangan. Terus kadang-kadang suka buang sampah sembarangan. Katanya ikon Walhi, kok buang sampah juga sih gitu. Itu suatu beban juga buat aku karena aku merekrut orang-orang supaya mereka benar-benar bisa menjaga lingkungan gitu. Jadi akhirnya akunya juga harus. Aktivitas Dini sebagai artis yang sedang menanjak tentu sudah banyak menyita waktunya. Di tengah-tengah aktivitasnya yang amat padat itu, kini Dini harus menyisihkan waktunya buat tugas barunya sebagai ikon Walhi. Lalu kapan Dini meluangkan waktunya untuk memanjakan dirinya sendiri? Jangan-jangan energi cinta Dini Aminarti memang sengaja dicurahkan kepada lingkungan hidup karena sedang ngejomblo. Saya sih bermasalah dengan kesendirian tuh nggak banget gitu kan. Karena emang dari dulu pun aku udah senang banget sama kegiatan-kegiatan seperti ini. Siapa yang tidak dipusingkan dengan urusan cinta? Namun pemirsa, Anda jangan sampai lupa untuk mencintai lingkungan Anda. Gospot akan segera kembali. Untuk seorang penyanyi, penampilan fisik sangat perlu. Segala cara dilakukan agar penampilan terlihat lebih prima dan lebih menarik. Seperti halnya diva pop Titi DJ yang melakukan diet ketat agar tubuhnya terlihat lebih langsing dan lebih menarik. Kenapa sih Titi begitu kekeh menurunkan berat badannya? Inilah Gospot. Big is beautiful. Besar itu indah. Wanita bertubuh besar memang belum tentu kehilangan keindahannya. Namun bagi Titi DJ, tubuh besar berarti mengganggu gerakan di atas panggung. Mantan putri Indonesia ini memang terlihat lebih gemuk. Lihat saja kaki Titi DJ jadi seolah terbenam di lantai panggung. Tak terlihat lagi gerakan lincah dan dinamis Titi seperti biasanya. Ya kalau sekarang ya terus terang aja berat. Soal kualitas suara memang nyaris tak ada yang berubah dari Titi DJ, meski usianya sudah tak lagi muda. Soal usia, seorang peserta Indonesian Idol yang berusia belia bahkan sempat memanggil Titi DJ dengan sebutan Tante. Titi DJ memang berbeda generasi dengan kontestan Indonesian Idol. Namun, Tante Titi tak mau kalah dengan yang muda-muda. Diam-diam, Tante Titi DJ sedang menyiapkan album terbaru. Hebat juga di tengah kesibukannya, Titi masih bisa menggarap album baru. Terbentur sama jadwal saya, jadwal Erwin sebagai produser musiknya, terus jadwal studionya, jadi ya kadang-kadang nggak bisa sesuai dengan target keluarnya. Jadi mudah-mudahan Juni akhir deh kelar. Sekarang Titi DJ sedang punya proyek besar membuat album baru. Nah, seiring dengan itu Titi DJ punya proyek sampingan menguruskan badan. Tidak ada proyek yang cukup besar, jadi ya tidak terlalu dipikirkan. Tapi karena sekarang saya lagi rekaman album baru, jadi mulai dipikirkan kembali. Sekarang mulai lagi dijaga makanannya, olahraga. Ya diet, food combining. Mulai diet food combining, diawali dengan detox dulu. Detoxnya tuh jadi 3 hari pertama hanya minum jus dan buah selang-seling setiap 2 jam. Selama 2 hari. Kalau boleh tahu berapa berat Titi DJ sekarang? Pasti mendekati 70 kg. 60. Idealnya sih pengennya sih 52 ya, tapi kayaknya nggak mungkin. Jadi pelan-pelan aja turunnya. Kalau turunnya cepat juga pasti naiknya ntar cepat lagi. Jadi pelan-pelan. Titi menargetkan albumnya kelar bulan Juni mendatang. Nah, apakah dalam tempo 2 bulan Titi DJ yakin bisa mencapai berat ideal? Sebuah misi yang nyaris mustahil, apalagi jika berat badan turun secara drastis, sangat berbahaya bagi kesehatan.
ya mesti tercapai. Ntar mau bikin video klip gimana, ntar besar keadaannya di TV. Kan soalnya kan kamera TV atau layar TV itu kan memperbesar keadaan, bukan hanya berita yang dibesarkan, tapi badan juga dibesarkan. Jadi semuanya serba besar kalau di depan TV. Mempercantik fisik memang perlu, namun Anda jangan sampai lupa untuk mempercantik mental Anda. Karena dengan inner beauty, Anda akan terlihat lebih cantik dan lebih menarik.